warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan, perwakilan dari kelompok 3 Pendidikan Agama-Agama Dunia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mewawancarai tokoh-tokoh agama dalam rangka penuntasan tugas KAT 3 pada mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia. Mari langsung saja kita simak wawancara berikut ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih Pak Komang. Ya, kebetulan teman-teman kita saat ini saya berkesempatan wawancara dengan Bapak Komang, boleh Pak ya? Bapak Komang Astana. Yang ternyata selain sebagai rohaniwan, yang menarik Pak Komang juga sebagai manajer di salah satu perusahaan retail yang ada di Bali ya. Gitu. Jadi ini menariknya bisa selain bekerja juga beliau sebagai rohaniwan seperti itu. Pertanyaan saya, terima kasih banyak Pak Komang sebelumnya sudah menyempatkan waktunya di balik kesibukan Bapak. Ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Jadi Bapak kalau boleh tahu, Bapak asli Bali ya? Pak Komang asli Bali. Kira-kira sudah berpengalaman berapa lama Pak sebagai rohaniwan? Kalau pengalaman kalau bukan pengalaman aja. Iya. Kita kayak Bali ini ngayah. Ngayah. Ngayah itu apa? Ngayah itu sama seperti kita tulus ikhlas membantu orang. Angkat membantu orang. Karena Yang dari sukarelawan. sukarelawan. Oh. Tapi sukarelawan yang ditunjuk bukan dari hasil forum, ditunjuk dari manifestasi Tuhan. Oh iya, wahyu ya. Wahyu Tuhan. Kurang lebih dari tahun 2010. 2010. Jadi sekarang berapa tahun? Berarti lumayan ya, sekitar 12 tahun ya. Ya kurang lebih lah. Sudah 12 tahun berarti Pak. 12 tahun. Luar biasa. 12 tahun mengemban tugas sebagai rohaniwan, tapi di sisi lain Pak juga punya kesibukan sendiri bekerja ya. Betul. Oke. Kira-kira kalau untuk sebagai rohaniwan itu perlu studi khusus nggak Pak? Ada studi khusus nggak? Maksudnya sebelumnya harus ada studi, harus ada, kalau di Islam mungkin kan ada yang pesantren dulu seperti itu. Kalau di Hindu, kalau dari Hindu di Mangku, misalkan kalau di rumah namanya jero mangku. Kalau di rumah, kalau di luar dari rumah, saya nggak mau bawa embel-embel mangku. Biar orang-orang nggak terlalu kalau orang ngomong sama mangku itu terlalu berdharma gitu. Harus bahasa halus gitu kan. Oh gitu, jadi perlakuannya khusus ya? Khusus. Kalau sama pemangku. Jadi Karena agak pemangku segan itu mungkin. dihormati orang banyak gitu. Oh iya. Disegani orang banyak karena sama kayak itu, karena pemangku kan pakainya putih nih, atas putih, bawah putih, semuanya putih gitu. Wajib seperti itu. Wajib seperti itu. Kalau pemangku dia, kalau kita kan di sini orang biasa ikatannya di depan nih. Nah, kalau pemangku ikatnya di belakang nih. Oh seperti itu. Dia kepala anunya tertutup, rambutnya tertutup. Rambutnya harus tertutup. Harus tertutup. Semua rambut. Semua ini nggak kelihatan, dari atasnya nggak kelihatan. Ikatnya di belakang. Oh. Kalau orang biasa ke pura kan ikatnya di depan nih, Iya. kendalnya ini. Nah, itu satu pembedanya antara orang yang dalam aku sama orang. Oke. Salah satunya seperti itu. Kalau tadi Pak bertanya tentang belajar dan tidaknya, nah, itu tergantung lagi ya orangnya. Iya. Mestinya namanya kita berguru lah, ada namanya itu kan ada pedanda tuh. Iya. Ada pedanda, sebenarnya mangku diwajibkan untuk belajar di sana kalau waktunya ada. Oh, Bedana tuh milik pesantren gitu Pak?
Ya bilang seperti itu, karena Hmm. dia punya murid, Oh iya. punya murid. Itu tempat khusus untuk studi gitu Pak ya? Ya, karena kalau pedano itu apa namanya, membuat satu yayasan lah itu, Oh. yayasan. Nanti ada pemangku pemula gitu yang belajar di sana. Karena kan prosesi upacara itu kan bermacam-macam. Hmm. Nggak satu upacara yang nanti akan dilakukan oleh seorang pemangku. Banyak upacara Pak. Oh, jadi itu pembekalan Pak ya? Ya pembekalan hanya misalkan ada orang nikah nih. Hmm. Nah ada orang nikah, posisi dari awal seperti apa? Jadi proses ini kan itu dari awal Dari seperti awal apa? sampai dengan akhir seperti apa? Harusnya. Itu pun tidak sembarang orang bisa gitu. Oke. Nggak asal udah jadi pemangku bisa gitu enggak. Hmm. Karena ada namanya hukum. Hmm. Nanti kita terlalu tinggi melangkah karena belum jenjangnya dia belum bisa sampai ke sana, dia udah melangkah itu salah dia. Itu ada hukumnya Pak. Bukan semua pemangku itu bisa melakukan ritual seperti ini, tidak, tergantung daripada pembekalannya dia itu. Tapi di mana dia bisanya, berani nggak dia ngambil ini gitu misalnya. Oke. Upacara yang ini berani nggak dia ngambil ini gitu. Hmm. Kalau nggak berani ya jangan. Berani nggak beraninya tuh tolak ukurnya apa Pak? Ya kemampuannya dia, Kemampuannya dia, pemangku tersebut. ya kemampuannya dia untuk tersebut. Karena kan di Mangku itu yang dari yang Pak tanya belajar, kan ada yang belajar, Hmm. ada yang sudah di karuniai dari atas, sudah dia udah aku bisa dah, Hmm. kebayang apa aja bisa gitu. Kalau dari atas tuh wahid tadi ya, Ya tingkatannya berbeda Pak ya? Siap, luar biasa. Pengalamannya berarti sudah lumayan lama sebagai pengajar dari 2010 Pak ya? ya Terus beda. tadi kan gampang susah ya Pak ya? Susah, ya. Tapi ada ini nggak, ada kira-kira yang menarik nggak dari tugas Bapak sebagai rohaniwan atau sebagai pemangku agama? Kalau dibilang menarik ya dimanapun tergantung kitanya aja melakoni hidup. Karena kan ini bukan kita yang minta. Iya. Karena ada yang minta, ada orang yang minta jadi tidak dikasih gitu kan. Terpilih ya. Terpilih. Tapi Bapak yang justru enggak Enggak sama sekali di luar jangkauan itu. Nah, di luar jangkauan. Ini kan orang banyak nih duduk nih. Waktu itu orang banyak duduk. Ya namanya 30 kepala keluarga kan. Duduk banyak ini. Saya sengaja duduk paling belakang gitu. biar nggak makan itu saya ngapain mungkin ngapain saya jadi jualan, saya masih sibuk gitu. Sibuk kerja mau nyari itu masih susah itu. Ternyata itu ya namanya itu udah nggak bisa mengelak kita Pak. ternyata Tuhan berkata lain ya. Iya orang digini tuh biar Iya. Oh, jadi dari iya barisan itu saya digini, saya duduk di belakang nih. Iya. Pojok diginiin orang-orang nih. Iya. Wah ini kemana nih? Iya. Kemana nih? Saya kan ini kemana nih? Saya udah ya ada takut nah. Iya. Gitu kan. Orang ternyata, ternyata tapi berarti udah ada feeling Pak ya? Pas mendengar itu jangan-jangan saya gitu kan? enggak, saya masih enggak itu. Jadi dia nggak bawa ini Pak, dia bawa kayak apa namanya? Pernah nggak lihat kelapa yang kuning kecil itu? Nah, kelapa kuning kecil, Ya. kan dibuka atasnya itu, Hmm. namanya rumah gading dan hari itu air waktu itu dia air suci langsung disiram lah ya itu. Kelapa itu dia langsung siram dan kaget saya. Langsung ditarik bawa ke depan, jangan duduk di sini di depan gitu. Sama orang yang Iya. sempat tadi. Saya bawa ke depan. Dari sekian orang pada wah diam semua. Itu udah kaget lah. Itulah gampang susah. Jadi seorang pemangku itu salah satunya kan susahnya kita nggak bisa bebas itu. Banyak pantangan tadi ya. Tantangan. Hal yang menariknya kira-kira? Bilang menarik apanya menarik ya? Ya menariknya hanya bisa mengabdi dan terus ikhlas ketemu menyambungkan lidah antara umat ke beliau aja. Oh. Menariknya itu. Kalau bilang menarik ya nggak ada yang menarik sebenarnya. Karena kan itu kan susah Susah ya.
susah. Oke, kalau yang menarik tadi ini tantangan Pak. Tantangannya ya kurang lebih kayak tadi Pak ya, gampang susah ya. Gampang susah. Tantangannya apa kira-kira Pak? Sebagai rohaniwan Tantangannya banyak. banyak. Sebenarnya seorang pemangku, pertama dia nggak bisa makan daging yang berkaki empat, Gak bisa makan daging berkaki empat, berkaki empat. seperti sapi, Sapi, babi, babi, pokoknya yang berkaki empat apa Semua. yang berkaki empat. tantangannya itu salah satu. Tantangannya itu salah satu. Tapi kalau nggak bisa, belum bisa ya nggak apa, Oh, ada bocor ya? Masih boleh? masih boleh. Nggak diwajibkan. Gak Tapi salah satunya itu tantangannya. Itu. Tantangannya yaitu kita harus siap menghadapi itu. Karena yang saya nih, saya kerja di sini nih, Upacara Singaraja. Ya mau tidak mau saya harus pulang, Oh iya. harus pulang melewati. Dan itu nggak bisa ini Pak ya? Nggak bisa toleransi, maksudnya nggak bisa Diwakili. diwakili. Nggak bisa, Nggak bisa diwakilin, terus waktunya juga nggak bisa diundur. nggak bisa diundur. Karena kalau diundur jam boleh, Oh, bisa. jam boleh. Nah, diundur jam boleh. Tapi diundur hari nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau ada upacara di hari tersebut, harus hari tersebut. Harus hari tersebut nggak bisa mundur. Kalau Karena untuk pelaksanaannya mungkin masih bisa ya. jamnya bisa. Jamnya masih bisa. Pagi, pokoknya antara hari itu boleh. Kalau lewat hari kan beda nih. Karena bacaan Hindu kan beda. Ada Somo, Paing, Pon, Wage, Kliwon kan beda nih. Nah, ada 5 ini kan beda. Pas hari jatuhnya di Kliwon tuh misalnya, di hari tanggal 1 jatuhnya Kliwon, mestinya udah upacara di sana, kita lakuin tanggal 2 beda hari. Kalau menurut Pak Komang sendiri, kita kan ada di negara yang cukup banyak ya, cukup beragam, agamanya banyak, kayak Islam, terus Hindu sendiri. Kalau di Bali kebetulan memang mayoritas itu baik, Mayoritas itu. Islam, Kristen, dan Buddha dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Komang sendiri, pandangan Pak Komang mengenai umat beragama di Indonesia ini gimana Pak? Secara umum, kondisi kehidupan antar umat beragama di Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau cara pandang saya sih, ya berjalan sesuai dengan masing-masing jalan. Kalau di Bali sendiri, antar umat beragama sudah rukun ya Pak ya? Ya, lebih rukun lah. Lebih rukun. Dan ya apa namanya ini, toleransinya sudah berjalan lah. Berjalan. Tidak terlalu ya lu kalau gak mau muslim gak boleh duduk sini kan gitu, tidak seperti itu. Dan dia sudah dari berbaur bisa gitu. Karena dalam satu banjar itu ada berapa agama gitu. Kakak saya aja masuk muslim. Oh gitu? Iya. Kakak kandung saya muslim. Diambil sama orang muslim. Oh, kakak kandung nikah sama orang muslim, jadi orang muslim. Jadi orang muslim. Tapi kalau kumpulan keluarga, Ya, kalau pulang. Pas saya kemarin kan saya hajatan di rumah nih. ya. Dia pulang dari pagi sampai malam di rumah. Itu kakak saya nih, kakak kandung saya nih muslim. Kakak kandung ini mohon maaf, apa? Cewek atau cowok? Cewek. Oh cewek. Dia nikah sama orang muslim. Hmm. Kampung Bugis dengan aja. Kampung Bugis Singaraja. Tuh. Padahal sekarang suaminya udah meninggal nih. Dia tetap tuh di sana karena dia udah mungkin udah menyatu dengan ininya, agamanya dia. Ya awalnya sih sebagai orang tua saya ya melarang. Tidak setuju. Ya apa boleh buat kan udah dia namanya jodoh kan. Dalam laut ya diterima juga. Oh gitu. Tapi nggak ada istilah ini ya Pak ya? Kan ada beberapa mungkin keluarga kalau pernikahan beda agama itu tidak setuju dan
dibuang gitu. dibuang gitu, Oh. diusir. Nah, terutama saya kan ngalami itu ya, saya ngalami kakak kandung saya sendiri ya, ya mau tidak mau ya tetap kakak, bukan mantan kakak, nggak ada kan, nah itu. Iya. Jadi hubungan keluarga masih terjalin Masih bagus. terjalin, ya. Apalagi sekarang kan dia suaminya udah nggak ada, ya tetap pulang. Anaknya dia itu jadi guru ngaji. Iya, anaknya dia jadi guru ngaji. Cowok jadi guru ngaji anaknya. Rasanya gimana Pak? Di satu keluarga tapi ada beberapa mungkin yang beda keyakinan, Ya sama aja, sama aja. nggak ada bedanya. Kita kan nggak memandang gitu. Wah, kamu agama muslim, aku Hindu, nggak seperti itu lah. Karena terus terang keluarga saya itu ada menganut agama Buddha juga ada. Buddha juga ada. Muslim kakak. Yang Buddha tadi? Yang Buddha tadi itu keluarga ada keluarga tapi dia masuk Buddha gitu. Tapi dia kalau pacaran ya pulang ke rumah. Tapi dia Buddha. Dia kan ada yang pokok sama yang pokok kan itu. Pokoknya dia kan di Buddha nih. Nah, dia kalau ada upacara Buddha ya tetap Buddha. Kalau agama Hindu kan dia istilahnya ngeramin gitu. Dia ramin lah di rumah dia pulang kayak. Oke. Satu lagi mungkin Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup perbincangan kali ini. Kalau Pak Komang kira-kira ada nggak hubungan antara agama dengan negara? Atau hubungan agama dengan negara tuh menurut Pak Komang seperti apa? Ada sangkut pautnya nggak gitu? Kalau agama sama negara ya ada lah, kan namanya fondasi orang hidup kan bernegara kan berlandaskan agama dulu dia agamanya apa, karena makanya pemerintah kan ada berapa sekarang agamanya ada 5 atau 6 kan diakui oleh pemerintah gitu ya. Itulah kita hidup bernegara ya berlandaskan agama masing-masing, tapi dengan itu apa namanya konsekuensinya ya berjalan sendiri. Kita sama ini kan tidak ada yang ya bentrok dikit kan ada gitu. Tapi secara umum sih ya tanpa agama kita nggak bisa hidup bernegara kan gitu. Ya, jadi fondasinya agama dulu ya Pak ya? Ya, fondasinya agama dulu. Karena semua kan ada undang-undang dasar, ada agama, cakup agama. Itu. Karena fondasinya ya agama dulu. Makanya hubungan antara negara berdiri itu kan karena ada agama juga. Kalau gitu kan orang mau menang sendiri kayak hukum riba gitu. Iya. Jadi ya fondasinya tadi dari agama Pak ya. Untuk bernegara, jadi orang tidak bisa istilahnya berbuat Semua gue gitu ya. sama gue. Iya. Karena kebetulan kan di Indonesia sendiri kan agamanya beragam ya Pak ya. Itulah yang dicintai dicari sama orang luar kan, karena Indonesia itu beraneka ragam suku. Nah itu suku aja ada berapa ribuan suku kan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Komang Oke. atas waktunya. Sebetulnya menarik untuk lebih dalam lagi bahasanya, cuman karena Bapak juga sedang bekerja ya, dan sudah sangat menyempatkan waktu buat saya. Terima kasih banyak Pak Komang sekali lagi. Saya mewakili teman-teman di sana ya. Mudah-mudahan kedepannya kita antar beragama bisa lebih rukun lagi Pak ya. Tidak hanya di Bali, mungkin di luar sana yang ada di Jawa, yang ada di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia bisa rukun seperti halnya yang ada di Bali ya Pak ya. Jadi lebih tentram. Oke, terima kasih banyak Pak Komang sekali lagi atas waktunya. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih banyak.
wabarakatuh. Salam. Saya Fajar dari kelompok 3 mewakili kelompok 3 untuk tugas PAD. Saya bersama dengan Ustadz Holili Ya, sebagai narasumber saya. ya saya sendiri. Pak, bisa tolong diceritakan sedikit biografi Bapak sebagai tokoh agama sekitar, Pak? Seperti apa? SMP SMA ke Bandung saya. BA dulu itu di UIN Oh iya, Pak. Bandung. S1 juga di UIN Bandung. S2 saya di UIJ Jakarta. Sekarang saya sebagai pengawas PAI tingkat SLTP, SLTA. Kalau di masyarakat, ya saya ditunjuk untuk DKM Masjid At-Thaibah. Kalau boleh saya tahu Pak, jurusan apa Pak kuliahnya? Pertama, kalau S1 dulu itu dakwah, namun ketika Ya, Pak. ada perubahan keinginan setelah PNS, saya mengambil akta 4. Jadi Oh, jadi seorang guru ya, Pak? guru. Pernah Oh menjadi iya, Pak. guru di MTS, di Aliyah Bani Karim, di Latansa Masiro Cipanas, dan pernah juga jadi dosen di Latansa Bepas, STKIP Setiabudi, juga Wasilatul Falah. Kalau pengalaman sebagai tokoh agama itu seperti apa Pak Bapak menjalaninya? Sebenarnya Pengalaman gitu. kalau ada agama, ada keagamaan. Kalau agama basicnya itu sekitar iman, Islam dan ihsan. Kalau keagamaan itu adalah satu warna yang mendekatkan kepada keagamaan. Contoh, ya ada tahlilan, ada marhabaan, ada sholawat, dan lain sebagainya. Diikat dengan kebiasaan dalam satu masyarakat tertentu, mungkin berbeda Tradisi ya Pak ya? dengan yang lain. Iya. Oh, berarti keseharian Bapak sebagai tokoh agama itu mengikuti apa tradisi-tradisi keagamaan di masyarakat sekitar ya Pak ya? Ya, Dan mengajar agama gitu. iya. Jadi Hmm. pertama, agama itu harus diyakini. Itu bidang usuluddin, tauhid akidah. Tapi agama memberikan toleransi dalam bermuamalah, berhubungan dengan sesama, beda agama, beda keyakinan, kita harus menyatu dalam hal kebaikan. Tapi kalau dalam urusan teologi, keyakinan, semua kita memiliki prinsip masing-masing. Insya Allah, semua keyakinan atau agama, kalau mentaati kepada aturannya yang digariskan, tidak ada yang mengajarkan kejelekan. Yang jelek itu adalah penganutnya yang tidak setia kepada pedomannya. Oh iya Pak. Kalau pengalaman menarik sebagai tokoh agama atau rohaniwan, Bapak pernah mengalami pengalaman seperti apa Pak? Dari tugas Bapak sebagai tokoh agama gitu. Pengalaman menarik. Kalau bagi saya mah ya dianggap biasa-biasa aja. Gitu ya. Kalau saya di masyarakat misalkan kadang saya disuruh menjadi guru ngaji di majlis taklim ataupun di masjid, termasuk di rumah juga kan saya masih anak kecil. Iya Pak. Saya disuruh pembaca Quran, terkadang pembaca doa. Alhasil kita ini harus memiliki berbagai kemampuan sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat.
Jadi bisa 1 minggu itu diri saya itu menjadi ya bermacam-macam apanya? Bermacam-macam bertugas-tugas karakter ya. ya, karakter Iya. yang berbeda. Sesuai dengan Iya, Pak. permintaan. Meskipun kita tidak mengerti, yang penting kita harus siap untuk melayani. Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau yang paling sulit sih Pak di sebagai tokoh agama di masyarakat itu seperti apa Pak? Kesulitannya Bapak? Kesulitan Sulit itu sebagai tokoh agama itu pernah mengalami kesulitan nggak dalam sebagai tokoh agama gitu? bagi diri saya bahwa pendekatan di masyarakat itu ada istilah antropologi, ada istilah pendekatan sosiologi. Kemudian ada di masa itu namanya psikologi. Kita bisa menghadapi dengan orang ini, oh ini kayaknya gini ke sana keinginannya. Oh, ini keinginannya. Oh, Sehingga jadi kita Bapak bisa membaca membatasi situasi gitu diri. ya? Iya, Hmm. membatasi diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Oh, jadi banyak berbagai macam orang ya, jadi dihadapi, jadi harus tahu kondisi umat beragama di Indonesia secara umum saat ini gimana Pak? Mulai berat nih pertanyaannya. Pertama, kalau seorang akademisi, kita melihat ada yang namanya bagus, ada yang namanya baik, ada yang namanya benar. Tingkatannya. Mana yang bagus? Semua kebijakan pemerintah itu bagus. Pasti berniatnya bagus. Tapi belum tentu baik untuk kelompok yang lain. Karena setiap kita ini memiliki akal, memiliki rasa, memiliki nafsu. Nafsu manusia Iya, Pak. cenderung untuk serakah. Tapi akal itu menghendaki adanya keseimbangan. Tapi ketika akal biasa menguasai nafsu, akan lurus hidupnya. Tapi akal dikuasai oleh nafsu, wah akan acak amburadul itu. Iya, betul Pak, betul. Maka masuklah kepada benar. Benar ini ukurannya jelas kalau kata ilmu. 1+1 2. Meskipun bisa-bisa aja 4 diambil 2 tinggal 2. Di jalan berbeda-beda tujuannya sama. Artinya maka tidak salah lah yang nama Pancasila 5 dasar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kapan sih akan munculnya keadilan di pemerintahan kita? Susah. Karena takarannya berbeda-beda. Pemahamannya pun berbeda. Nafsunya berbeda-beda. Tinggal yang dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Maka istilah agama adanya qanaah, adanya syukur. Qanaah cukup dengan yang ada, syukur setiap yang kita miliki, terima kasih kepada Allah. Nah, kalau bagaimana pandangan Bapak tentang hubungan agama dan negara, Pak? Jadi masih perlukah agama dalam kenegaraan gitu, Pak? Kan sekarang tuh udah mulai dipisah-pisahin tuh, Pak. Ya, Jadi orang bilang nggak usah lah pilih agama gitu daripada kan dulu zaman pilkada kemarin kan bilang lebih baik yang nggak beragama beda agama daripada kerjaannya nggak benar gitu kan, daripada yang satu agama tapi kerjaannya nggak benar. Dan menurut Bapak agama di kenegaraan itu masing harus ada atau enggak gitu? Jadi pertama, kalau agama itu wahyu dari Allah, Iya, tidak Pak. mungkin salah. Kalau Betul. pengelolaan agama, pengelolaan negara, itu kan Iya. hasil musyawarah manusia. Iya, iya betul. Banyak benernya, tapi
tidak mutlak kebenarannya. Pasti ada salah. Jadi Ya, kalau agama dipisahkan dengan negara. pemerintah atau negara, itu Mm-mm. negara itu bisa menjadi negara apa namanya ya? Negara sekurelnya. Sekurelnya. Sekuler ya. Sekurel. Yang Pak. Jadi kenapa? Itu akan yang mendewakan itu akal. Sedangkan nafsu dan akal tidak bisa untuk menembus agama. Contoh, nggak bisa kan? Makanya ketika akal sepinter-pinternya pun tidak bisa mengejar wahyu. Yang ada tumpul dia. Maka ada dalil nakli, ada dalil akli. Tapi kalau dikatakan dengan logika, saya dikatakan kenapa yang jadi kalau yang dipisahkan itu inginnya sekularisme. Sengaja Ya, dulu itu. jauh. Maka bagi saya bahwa agama tetap harus menjadikan rujukan, pengetahuan pun harus mengantarkan untuk kekuasaan, dan keduanya inginkan baldatun toibatun warobun gopur. Saling melengkapi gitu ya Pak ya. Itu. Orang yang punya agama aja tidak punya kenegaraan, takut. Takut. Naik kapal takut pesawat. Menurut Bapak nih Pak, pandangan agama terhadap politik nih seperti apa Pak? Apalagi bentar lagi pemilu nih. Agama dengan politik, bagus sih. Setiap kita pasti berpolitik ya. Sekarang ada gak di Islam yang namanya politik? Ada fikih siasa. Ada cara berpolitik ada. Ada. Jadi berpolitik itu kan cara atau langkah untuk mengalahkan lawannya. Sehingga di politik itu tidak ada teman yang abadi ya. Abadi. Yang ada itu apa? Kepentingan. Nah, kepentingan itu. Jadi coba kalau kepentingan bersama untuk memakmurkan bangsa dan negara, pasti akur ya. Iya betul Pak. Jadi kalau bisa kepentingan jadi bisa dibagi-bagi, saya partai ini, saya partai ini, saya partai ini. Maaf, semua partai itu adalah untuk menghidupkan warga masyarakat. ya. Tujuannya memberikan keadilan kebersama-sama. Bapak setuju nggak kalau saya bilang agama itu sebagai apa ya, kendaraan politik aja, apa kayak topeng aja gitu loh di politik untuk mendapatkan kepentingan? Apa bisa kayak gitu juga nggak Pak sebenarnya? Bagi orang-orang yang pengecut, agama itu kendaraan politik. Tapi bagi orang-orang tertentu, agama itu sebagai dasar. Saya khawatir sekarang orang yang baru pengajian 10 kali pertemuan, sok jadi ustadz, ditanya nahu sorobna, ditanya asbabun nuzulna, itu maca Quran lagi baletotan itu. Itu bicara pakai soban, pakai jubah. Onyol itu. Itulah menjual agama untuk kepentingan politik. Dosa nageta 40 kali lipat itu. Waduh, berat tuh. Jadi jangan dimainkan yang nama agama. Dan khususnya agama Islam itu rahmatan lil alamin. Kasihanlah sama. Kasihan. Orang yang pura-pura ustad, pura-pura kiai dikumpulkan nggak beres, dijual sorban eta. Tujuannya untuk kepentingan di dukungan. Masya Allah. Kan kalau sekarang gitu Pak. Kalau mau nyalon pakai peci.
nyalon pakai peci, pugu pakai pakai jilbab kerudung. gitu. Nah. Jadi salahnya pan bahaya eta. Lebih. Jadi aya bahasa zayyinu angpusakum bil maksiat wala tuzayyinu angpusakum bitaat. Lebih baik pakaian gondrong tapi dia daek ke masjid, daek sholat. Ketimbang pakai sorban tapi ente daek sholat. Betul, Pak. Bahayanya. Bahaya itu. Jadi makanya Islam mengatakan jangan suudon, tapi semua juga husnudon. Dia marah kepada kita karena dia tidak tahu, tidak sadar siapa sih kamu itu. Betul, Pak, betul. Nah, selama kita husnudon kepada sesama, insya Allah hidup kita damai sih. Amin, Pak. Amin. Gitu ya. Ini kalau pertanyaan terakhir nih kayaknya Pak Ustadz. Mau habis ini. Ayo. Kalau menurut Pak Ustadz, agama Islam sama pengetahuan modern atau sains modern itu sejalan nggak sih Pak? Sebenarnya Islam sudah mendahului pengetahuan yang modern. Misalkan, la tangfudu illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menembus ke langit tanpa adanya kekuatan. Kekuatan itu namanya teknologi. Siapa sih bisa membayangkan kapal bisa terbang ke atas kalau tidak barengan dengan pengetahuan? Jadi Gitu ya. pengetahuan sama Islam itu sejalan sebenarnya Pak ya? Sejalan. Cuma yang salah itu yang membawa pengetahuannya itu. Ada yang niatannya baik, ada yang justru niatannya salah. Bom itu kan baik bomnya untuk menjaga negara. Tapi kita bom dilemparkan sampai salah atau bahaya. Jadi bukan salah bomnya, salah yang memegangnya itu. Oke, kalau gitu Pak Ustadz, mohon maaf nih ganggu ininya. Nggak Waktunya apa-apa. Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Jadi saya merasa antara nanti wawancara antara dosen dengan mahasiswa. Ya, meskipun saya tidak pengajar ini, tapi saya juga pernah belajar yang semacam ini. Termasuk sekarang saya mengikuti yang namanya apa ya, moderasi keagamaan. Moderasi. Itu kan sudah naik ya, moderasi keagamaan. Jangan picik satu agama dengan agama yang lain, semua juga punya kesempatan untuk berbuat baik, tapi mungkin karena belum ada kesempatan waktu. Betul Pak, betul. Itu. Makasih Pak Ustadz Holili. Ayo sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, kalau salah dari saya, kalau ada kebenaran, ya itu mah dari Allah gitu ya. Iya, amin, Pak, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf nih waktunya diganggu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.